anak-anak kami, ibu-ibu sekalian, calon-calon penghuni surga yang berbahagia. Amin. Selanjutnya anak-anak kami yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang laki-laki calon-calon ustaz, perempuan calon-calon. Yang laki-laki sudah kenal dengan saya? Baik, sekarang saya akan perkenalkan diri saya, boleh? Nama saya pendek. Maksudnya nama saya itu sesuai badan saya juga pendek. Kalau kalian ingin dengar ceramah saya, itu ada di YouTube, namanya Buya Sijun Official. Saya bukan dari kota Sungai Penuh. Saya dari Sulak, jauh di mudik, Sulak Deras. Desanya dekat hutan. Walaupun desa saya dekat hutan, jangan salah sangka saya bukan orang hutan ya. Saya walaupun begini sudah punya 1 istri dan tidak nambah lagi. Anak saya ada. Saya punya anak yang pertama laki-laki. Sekarang sekolah di pondok pesantren tahfiz Quran di Jawa Barat. Anak saya yang kedua laki-laki lagi. Sekarang tahfiz Al-Quran di Darul Quran Jambi. Anak ketiga saya laki-laki lagi. Sekarang kelas 4 SD. Hafalannya sama dengan kakak tadi, baru sampai surah Al-Balad. Anak keempat saya perempuan. Hafalannya baru Al-Fatihah. Umur 3 tahun setengah. Anak kelima saya, kenapa kalian ketawa ya? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki. Orang sekarang mengatakan banyak anak orang tua mati. Saya mengatakan tiap anak punya rezeki. Tidak ada orang jatuh miskin karena banyak anak, tidak ada. Tapi tiap anak punya rezeki. Coba anak yang kelima saya masih proses. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Tadi sudah sama-sama kita saksikan anak-anak kita tampil mulai dari yang kecil. Siapa namanya itu Ustaz? Ahsanul Fikri. Ahsanul Fikri umur berapa tuh Ustaz? 4 tahun setengah. Berarti di atas anak saya. Anak saya 3 tahun setengah. 4 tahun setengah sudah hafal surah Al-Duha. Subhanallah. Yang tampil tadi sudah surah Al-Balad. Al-Balad ya. Surah Al-Balad bisa baca dari depan, bisa baca dari belakang. Subhanallah. Luar biasa. Hari ini peringatan Maulid Nabi kita. Itu tadi anak kita pembawa acara yang 2 orang. Anak kita tadi pembawa acara menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Nabi besar ya. Dia sebut Maulid Nabi besar. Dalam bahasa kita Nabi gedang. Bahasa sini Nabi gedang, Nabi gede ya? Nabi gede. Bahasa Sulak Nabi gedang. Nabi besar. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi besar? Apakah badan Nabi Muhammad itu besar? Apakah Nabi Muhammad itu gepuk? Tidak. Apakah Nabi Muhammad itu besar badannya? Tidak. Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, badan Nabi Muhammad itu tidak gepuk, tidak besar, tidak gemuk. Badan Nabi kita itu besar tidak, kurus tidak. Di badannya sedang-sedang. Nabi kita tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nabi kita
Kalau dia berjalan dengan orang yang tinggi, dia tidak kelihatan pendek. Kalau dia berjalan sama orang yang pendek, dia tidak kelihatan terlalu tinggi. Jadi bisa menyesuaikan. Kalau saya jalan sama orang yang tinggi, saya dibilang anaknya. Karena saya pendek. Saya berjalan sama orang yang pendek, itu kembar, sama-sama pendek. Nabi kita, Nabi Muhammad, subhanallah. Nabi Muhammad itu wajahnya bersih, mulus, anti jerawat. Gak ada jerawatnya, bersih, mulus. Padahal Nabi kita gak ada pakai bedak. Gak pakai bedak ini, gak pakai bedak pipa nomor 4. Tapi wajahnya bersih, mulus. Apa sebabnya? Karena Nabi sering air wudhunya, selalu air wudhunya di wajahnya bersih. Ada orang ibu-ibu pakai bedak beras, pakai bedak dari Cina, mukanya putih bersih, kudu hitam. Ada yang mau tidur pakai bedak beras, di sini tempel kulit pisang, di atas kulit pisang kulit mentimun, sini tomat, ini jering, jengkol. Rambut Nabi itu panjang. Pernah rambut Nabi panjang sampai bau? Pernah. Tapi walaupun rambut Nabi panjang sampai bau, rambut Nabi itu anti ketombe. Nggak ada ketombe. Walaupun Nabi nggak pakai sampo. Orang sekarang udah pakai sampo clear, sampo Sunsilk, sampo Lipe Boy, sampo daun suhin. Tapi tetap ada ketombe. Nabi nggak ada ketombenya. Apa sebab? Kena air wudhunya. Nggak ada ketombe Nabi. Bersih rambutnya. Ini orang panjang rambut nampak kutu. Pernah juga Nabi rambutnya dicukur habis. Pernah juga rambut Nabi seperti rambut saya. Panjang enggak, pendek enggak, sedang-sedang saja. Tapi rambut Nabi dulu bagus, lebih bagus dari rambut saya. Rambut saya ini sudah banyak akar ilalang sini. Banyak uban, banyak putih. Orang bilang, Buya, umur Buya tuh berapa? Saya bilang, umur saya ini, bilang nggak ya? Umur saya 44 tahun. Sama tua kita, sama tua. Sama tua ini. 4 tahun umur saya. Buya, umur Buya 44 tahun. Seharusnya belum banyak uban. Ayo Buya dikasih cat. Di apa namanya? Basuh bigen. Biar kelihatan muda. Biar gak banyak uban nanti lampu. Orang sekarang takut tua. Dia takut tua ada uban, semprot. Udah kasih cat. Rambutnya hitam. Dia tegak pinggir jalan. Saya masih muda, lihat rambut saya hitam. Padahal udah dikasih cat. Nanti kumisnya hitam, kumisnya uban pula. Uban kumisnya, dicat kumisnya. Biar kelihatan hitam. Alisnya uban, kasih cat, kelihatan hitam. Dia muda. Tahu-tahu bulu hidungnya uban. Gimana ngecatnya tuh? Rambut hitam, kumis hitam, bulu hidung putih, uban. Nabi Muhammad luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi besar, bukan badannya besar. Apanya yang besar? Ini. Ayo, apanya yang besar? Badannya nggak besar, nggak kecil, nggak tinggi, nggak pendek, sedang-sedang saja. Yang besar tuh akhlaknya. Namanya luar biasa. Dulu ada orang Kristen namanya Gary Hart. Dia buat satu buku judulnya The 100 tokoh paling berpengaruh di dunia
Dia buat orang paling berpengaruh di dunia adalah alaihi wasallam. Apa sebabnya? Apa sebabnya Nabi disebut Nabi besar? Sebabnya satu, kalau Nabi kita belum lahir namanya udah disebut. Sudah mati pun namanya terus disebut. Belum lahir namanya udah disebut. Ini namanya siapa? Siapa? Lara. Siapa namanya? Alan. Ayalan. Berapa umur Lan? 10. Oh, 10. You good. Nabi kita belum lahir namanya udah disebut. Berapa tahun? 500 tahun sebelum Nabi lahir namanya udah disebut. Kalian nanti sampai Quran coba, sampai di rumah coba buka Quran surah As-Saff ayat 6. Dalam ayat 6 situ Allah jelaskan wa idz qala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa anak Maryam berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Hei Bani Israel, aku ini Rasulullah, aku ini utusan Allah kepadamu. Jadi kalian tahu tak Nabi Isa? Tahu. Kenal Nabi Isa itu Rasulullah. Orang Kristen nyebutnya Yesus. Yesus Kristus. Disebut Tuhan. Nabi Isa mengatakan aku bukan Tuhan, aku bukan Yesus, aku Rasulullah. Musaddiqan, memberitahu nanti akan lahir seorang Rasul sesudahku namanya Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Jadi saya tanya nih, Nabi kita namanya Muhammad apa Ahmad? Muhammad. Nabi kita namanya Muhammad. Dalam Quran disebut Ahmad. Nabi yang akan lahir itu namanya Ahmad, bukan Muhammad. Nabi yang lahir Muhammad, bukan Ahmad. Mana seru nih? Dalam Quran Nabi yang lahir namanya Ahmad. Nabi yang lahir namanya Muhammad. Ini apa Quran salah? Apa Allah keliru atau salah lahir? Seharusnya lahir Ahmad, keduluan Muhammad. Enggak, ini seperti ini. Dalam bahasa Arab, anak-anak kami sekalian, ada orang namanya Jamil. Pernah dengar ada orang nama Jamil? Nah, ada nama Jamil di sini. Kalau Jamil itu artinya ganteng, tampan, kaca, elok. Kalau yang perempuan tuh Jamilah. Laki-lakinya Jamil, perempuannya Jamilah. Jamil artinya ganteng, Jamilah artinya cantik. Kalau cantik itu biasa, banyak yang cantik, tapi yang cantik itu luar biasa. Cantiknya sudah mantap, Ada orang namanya Jamil, Jamil artinya ganteng. Ditambah huruf alif di depan, Jamil menjadi Ajmal. Jamil artinya ganteng, Ajmal artinya sangat ganteng. Ada orang kabir, kabir artinya besar, gede, big, besar, gede, itu kabir. Kabir ditambah alif di depan menjadi akbar. Kabir artinya besar, akbar artinya maha besar. Maka orang sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar. Tidak ada orang sholat misalnya Allahu kabir. Kalau dia bilang Allahu kabir berarti Allah besar. Allah nggak besar, tapi Allah maha besar. Maka disebut Allahu Akbar. Ada orang namanya Hamid. Hamid apa artinya? Terpuji. Hamid ditambah alif di depan. Hamid menjadi
terpuji. Siapa yang sangat terpuji? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad sudah disebut 500 tahun sebelum dia lahir. Siapa yang nyebutnya? Nabi Isa alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh kita tukar nama yang lain. Oh, saya nih mengidolakan Jokowi. Oh, enggak bisa disebut Saudara Jokowi, bisa. Tetap harus nama Nabi Muhammad. Kalau tidak sebut nama Nabi Muhammad nggak sah. Orang sholawat harus sebut nama Nabi Muhammad. Nggak bisa nama selain Nabi Muhammad. Jadi Nabi walaupun sudah meninggal dunia, namanya terus disebut karena dia orang besar. Ini bukti Nabi Muhammad Nabi besar. Betul tuh kata pembawa acara kita tadi, Nabi Muhammad Nabi besar karena namanya disebut jauh sebelum dia lahir, namanya juga disebut walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang kedua, apa bukti Nabi Muhammad Nabi besar? Bukti Nabi Muhammad Nabi besar yang kedua adalah Nabi Muhammad memiliki mukjizat paling besar dan berlaku sepanjang zaman. Saya tanya nih, yang putri saya tanya, apa mukjizat Nabi Musa? Ayo, apa mukjizat Nabi Musa? Yang laki-laki tahu? Bapak-bapak ibu sekalian, mukjizat Nabi Musa itu pertama dia bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Dia dikejar oleh Firaun, tongkat dipukulkan ke laut, terbelah laut. Itu mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya bisa jadi ular, mukjizat Nabi Musa. Tapi itu cuma 2 kali. Enggak tiap mukul tongkat terbelah laut, enggak. Tiap mukul tongkat langsung jadi ular, enggak. Cuma 2 kali itu aja. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Surah Al-Fil itu artinya Al-Fil gajah. Gajah Al-Fil. Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab bikin pula surah Al-Fil. Tapi bukan seperti itu. Dia bikin Al-Fil. Kata dia bikin surat Al-Fil karena dia mau mencoba menandingi Quran. Al-Fil gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apakah itu gajah? Anfuhu tawil, hidungnya panjang. Ya, kalau tidak dibilang itu orang juga udah tahu itu gajah. Belalainya panjang, jasaduhu kabir, badannya besar. Orang tahu tuh. Dia berusaha membuat tapi tidak bisa. Karena ini mukjizat terbesar. Dan mukjizat terbesar itu sekarang insya Allah akan dikuasai oleh anak-anak kita di sini. Mukjizat besar ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada anak soleh aja, itu udah kebanggaan bagi kita. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Mati kita ini putus segala amal kita kecuali 3. Salah satu dari yang 3 itu adalah awwaladus soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Coba kita introspeksi diri kita Bapak Ibu sekalian. Kita punya anak sekarang berapa? Bapak punya anak berapa? Anak saya 5. Berapa orang yang soleh? Anak saya 5 gak ada yang soleh. Suleh semua. Suleh semua, gak ada yang soleh satupun. Kalau punya anak 5 gak ada yang soleh, tambah bu. Tambah biar 6 soleh. Anak-anak yang hafal Quran ini.
Ini anak-anak sekalian, ini saya mau berpantun lagi, ini untuk anak-anak berpantun. Mendengarkan. Daun pepaya rasanya pahit, enak dimasak urat keluban. Daripada kita main HP Android, eloklah kita menghafal Al-Quran. Dalam hadis Nabi itu dikatakan, dalam hadis Nabi, An Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, apa kata Nabi mengatakan, man qara'al Qur'an fastazharuhu fahalun halalahu wa hurima haramahu ayyadkhilahul jannah wa sufi'a asyaratin min ahli baitihi. Apa bahasa kita Bapak Ibu sekalian? Dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, siapa saja yang baca Al-Quran kemudian dia menghafal Al-Quran, dia baca Quran, dia hafal Quran, maka kalau dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, dia haramkan apa yang Allah haramkan, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Anak-anakku semua, saya tanya nih yang putri, anak-anakku semua, apakah yang putri ini mau masuk surga? Yang putra mau masuk surga? Syaratnya masuk surga, baca Quran, dihafalkan, lalu halalkan apa yang Allah halalkan, haramkan apa yang Allah haramkan. Kemudian selain anak-anak kita ini masuk surga, anak kita masuk surga, yang ini masuk surga, apa kata Nabi mengatakan? Dan anak kita yang hafal Quran ini, dia bisa memberikan syafaat kepada seluruh 10 anggota keluarganya. Anak yang hafal Quran bisa memberikan syafaat kepada 10 orang anggota keluarganya. Maka beruntung ibu-ibu yang punya anak yang hafal Quran. Nanti bilang sama anak-anak kita, nah, kamu hafal Quran, catat nama kami 10 dikasih ini syafaat. Mulai jak Rino, nanti nganggu tuh. Catat 10 orang, 2 orang anak kita hafal Quran, 20 orang bisa jadi syafaat. Subhanallah. Bahkan saat ini mungkin di Kota Media, karena kampung itu masuk Kota Media 10 ya. Mungkin Kota Media 10 sudah mendahului. Kalau Kabupaten Kerinci baru mulai tahun ini. Di Kabupaten Kerinci tahun ini sudah ada beasiswa tahfiz Quran. Di pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan beasiswa tahfiz Quran mulai dari yang hafal 1 juz. Diberi dia beasiswa mulai dia sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai doktor. Jadi kalau kita ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya anak, bapak punya anak, kita mau kuliahkan dia S2, S3, tidak punya biaya, hantarkan sertifikatnya ke kantor Bupati Kerinci, hadapkan ke panitia, dia hafal Quran berapa juz. Semakin banyak hafal Qurannya, makin banyak beasiswanya. Sampai dia selesai S3. Perguruan tinggi sekarang ini di Padang, di Jambi, perguruan tinggi negeri seperti Unja di Jambi, di Padang UMP, sampai Bung Hatta yang swasta juga. Di Jakarta Universitas Indonesia UI. Termasuk Unja di Jambi, anak yang hafal Quran 30 juz, yang hafal Quran 30 juz itu tanpa tes masuk fakultas kedokteran. Tidak ada pakai tes dan tidak ada biaya. Kuliahnya gratis, semuanya beasiswanya full. Di Padang juga begitu, di UI juga begitu. Tetapi harus lulus tes. Ya, kita kasih piagam sertifikat nanti dari gurunya bahwa dia hafal 30 juz. Tapi nanti tetap dites. Betul tidak dia hafal 30 juz? Kalau betul dia hafal 30 juz, dia diberi beasiswa. Dia boleh memilih fakultas apa saja. Tidak ada dites yang lain, cuma dites Quran saja. Artinya apa Bapak Ibu sekalian?
Allah memberikan kemuliaan kepada anak-anak kita yang hafal Quran. Dan bahkan anak-anak kita nanti di akhirat akan memakaikan mahkota dari cahaya di kepala kedua orang tuanya bagi anak yang hafal Quran. Kita bisa melihat nanti karena dah terbiasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia dah terbiasa, padahal tidak panjang. Termasuk juga orang membaca surah An-Nas, ma dipanjangkan. Itu sering orang Yasinai memanjangkan ma. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu sering. Malikin nas. Ma itu tidak panjang, ma itu pendek. Yang panjang ma surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Panjang ma-nya. Kalau Malikin Nas pendek ma-nya. Apa sebab? Karena orang dulu belajar tidak melihat kepada tafsir Al-Quran, panjang pendek Al-Quran. Tidak sedikit orang belajar dulu dari mulut ke mulut. Didengar kata guru, ada yang salah dengar. Ada orang jadi imam baca him, ada yang baca him, ada baca haim, ada juga. Cobalah kita ke pelosok-pelosok desa, orang jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mana asal haim tu? Haim. Mana asal? Ada juga yang him. Bismillahirrahmanirrahim. Him ada him. Ada alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang alamin. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau di Jawa, di Kayaro itu ada juga alhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Idza zulzilatil ardu bisa jadi ija zulzilatil ardu. Zilzalaha. Pengaruh dari lugat, pengaruh lugat. Ija zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada orang Jawa nyebut huruf zai itu sering menjadi huruf jim. Barzanji jadi barjanji. Pada lugat orang Sunda, huruf za itu sering jadi sin, sa. Kalau idzul zilatil ardu zilzalaha, orang Sunda sering jadi isasul silatil ardu silsalaha. Nah, kalau zulkifli sulkifli, zunubi jadi sunubi. Rabbana zalamna anfusana dzunubana. Orang Sunda sering Rabbana zalamna sunubana. Sunubana itu puntung rokok tuh, sunubana. Itu sunubana. Apa sebab dipengaruhi oleh itu tadi? Maka alhamdulillah sekarang ini sedang tumbuh subur rumah-rumah tahfiz. Di desa kami sudah ada mudik 2 rumah tahfiz. Tapi gurunya juga dari kayu ini. Kami ambil guru dari Gunung Telgenting. Gunung Telgenting gurunya. Ya. Ustaz apa? Angga. Guru dari ini. Kami guru kurang mudik. Tapi insya Allah sekarang anak-anak mulai bersemangat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan masa depan anak kita ini. Tantangan semakin berat. Tantangan kadang tidak datang dari luar, tapi datang dari rumah kita sendiri. Kalau tidak kita sibukkan anak-anak kita dan mahasiswa